Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? I hope all of you are fine. Before we start our activity, let's say Bismillahirrahmanirrahim. Okay, back to English class. And today we are going to discuss about degree of comparison. Jadi hari ini kita nanti akan membahas tentang degree of comparison. Apa itu degree of comparison? Degree of comparison is a kind of comparison used to compare something with the other using adjective to compare. Jadi degree of comparison itu adalah satu kalimat perbandingan yang digunakan untuk membandingkan sesuatu menggunakan kata sifat. Jadi nanti yang kita fokuskan adalah di adjektifnya atau kata sifat. Oke, our discussion will be, jadi yang akan kita bahas adalah yang pertama tentang positive degree. Positive degree. Kemudian yang kedua ada comparative degree. Dan yang ketiga ada superlative degree. Nah, apa saja 1-3 itu nanti kita bahas di belakang ini. Oke, pay attention to the picture below. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ada tulisan degree of comparison. Ada perbandingan di sini. Jadi yang diperbandingkan adalah bisa satu benda, bisa dua benda, bisa lebih dari dua benda. Nah, ini ada satu benda, penggaris. Penggaris itu kata sifatnya long. Kemudian, ini kalau satu, kita gunakan positive degree. Kalau ada dua, misalnya penggaris dan tali di sini, kalau ada dua benda, kita nanti gunakan yang comparative degree. Nah, kalau ada tiga seperti ini, kita nanti gunakan yang superlative degree. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung kita ke berikutnya ini. Jadi untuk yang pertama di sini ada positive degree. We use positive degree when we talk about one or two things which are equal. Jadi positive degree ini kita gunakan jika kita membahas tentang satu benda. Jadi satu benda. Atau dua benda, two things which are equal, yang mempunyai kualitas ataupun nilai yang sama. Nah, di sini coba diperhatikan patternnya. Di sini ada rumusnya. Ada S1, kemudian plus B, plus S, plus adjective, plus S lagi, kemudian plus subject to atau S2. Nah, ini keterangannya. S di sini sebagai subjek. Baik S1 maupun S2 ini adalah subjek. Jadi nanti ada dua benda. Jadi ada dua benda yang diperbandingkan. Kemudian B itu adalah to be. Bisa berupa am, bisa berupa is, bisa berupa are, tergantung subjeknya apa. Kemudian S, ada dua S itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah sama. Kemudian ada adjektif yang bertuliskan biru ini, kata sifat. Contoh application atau penggunaannya ada di berikut ini. Nah, coba ini rumus yang tadi. Ini contoh kalimat positive degree. S1 dan S2 dicetak dengan huruf merah. Ini adalah subjeknya. Jadi yang diperbandingkan adalah matematika dan bahasa Inggris. Mathematics is as easy as English. Matematika sama mudahnya dengan bahasa Inggris. Jadi ada dua hal diperbandingkan. Sama mudahnya berarti mempunyai nilai atau kualitas yang sama. Makanya pakai S, adjective S. Nah, to be-nya ini is. Kenapa is? Karena mathematics, itu matematika itu tunggal. Ya, jadi kalimatnya seperti ini. Mathematics is as easy as English. Yang perlu diperhatikan adalah adjektif di sini. Di sini adjektif
tidak ada tambahan apapun. Berarti kata sifat asli tanpa tambahan apapun, baik berupa awalan maupun akhiran. Kemudian contoh yang kedua ada lion is as strong as tiger. Lion sama kuatnya dengan harimau. Kemudian yang ketiga ada my younger brother is as tall as I am. Ini penggunaannya. Untuk yang kedua di sini ada comparative degree. We use comparative degree when we talk about two things which are not equal. Jadi comparative degree itu digunakan ketika kita membahas tentang dua hal atau dua benda yang kualitas ataupun nilainya tidak sama atau berbeda. Nah ini. Coba perhatikan rumus berikut ini. Nah, beda dengan yang pertama, di sini ada S1, ada S2. Jadi yang diperbandingkan bendanya ada 2. Kemudian sama ada B itu to be. Kemudian di sini adjektifnya ditambah akhiran ER. Jadi yang di dalam kurung ini adalah tambahan ER. Kemudian then yang bercetak hitam ini rumus, jangan diubah-ubah. Ini tetap. Nah, ini digunakan untuk comparative degree yang adjektifnya ada one syllable atau satu suku kata. Maksudnya satu suku kata adalah pengucapannya diucapkan dalam satu kali ucapan. Contoh, cheap, satu kali ucapan. Kemudian big, satu kali ucapan. Small, nah itu satu kali ucapan. Kita gunakan rumus yang ini. Nah, nanti akan ada satu rumus lagi sama, yang membedakan adalah di sini ditambah awalan more. Kalau yang di atas itu akhiran er, yang di bawah ada awalan more. Nah, ini digunakan jika adjektifnya ada two syllable, 2 suku kata atau lebih. Contohnya handsome. Jadi kita mengucapkan kata handsome itu 2 kali ucapan. Hand, kemudian some. Ada lagi yang 3 suku kata. Beautiful, beautiful, 3 suku kata. Nah, dan masih banyak contoh lagi ya tentunya ya. Nah, ini keterangannya. S di situ sebagai subjek, B-nya to be sama seperti tadi, kemudian adjektif dengan akhiran er, kata sifat yang berakhiran er, ada more adjektif, kata sifat yang diawali more, kemudian then, artinya daripada. Nah, ini penggunaannya seperti yang di atas ini. Kemudian yang berikutnya di sini application-nya, penggunaan untuk rumus yang pertama tadi satu syllable atau one syllable, satu suku kata. Nah, ini my dad is stronger than my brother. Ayahku lebih kuat daripada saudara laki-lakiku. Jadi ada 2 subjek yang diperbandingkan, yaitu my dad sama my brother. Kemudian adjektifnya ini strong, berasal dari kata strong. Strong, karena strong itu satu suku kata, makanya ditambah akhiran er. Seperti yang sudah kita bahas tadi. Strong, satu suku kata, makanya adjektifnya ditambah akhiran er. Jadinya stronger. Kemudian contoh yang kedua, motorcycle is cheaper than a car. Cheaper itu berasal dari kata cheap, artinya murah. Kalau lebih murah, dia mendapat akhiran er karena pengucapannya cuma satu suku kata. Cheap, satu suku kata ditambah akhiran er menjadi cheaper. Nah, ini untuk rumus yang kedua pengaplikasiannya untuk yang two syllable atau 2 suku kata. Nah, contohnya di sini adalah Donny is more handsome than Paul. Donny lebih tampan daripada Paul. Nah, di sini ada more. Kenapa pakai more? Karena adjektifnya handsome itu lebih dari satu suku kata. Handsome.
2 suku kata. Jadi mulai 2 suku kata, 3 suku kata, 4 suku kata itu kita awali dengan more. Coba yang bawahnya, di sini ada roses are more beautiful than tulips. Kenapa di sini pakai more? Karena adjektifnya beautiful. Beautiful. 3 suku kata, makanya dia diawali more. Jadi seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga di sini ada superlative degree. We use superlative degree when we talk about 3 or more things which are not equal. Jadi superlative degree ini kita pakai jika kita membahas tentang 3 hal atau lebih. Nah, rumusnya akan ada seperti ini ya, patternnya. Nah, ini untuk yang one syllable. Untuk 1 suku kata kita pakainya ini. Untuk superlatif kita akhiri dengan est. Kalau komparatif tadi er. Kalau superlatif kita pakai est. Subjek, kemudian be, kemudian adjektif berakhiran est, kemudian subjek keduanya ini lebih dari 2, minimal ada 3, berarti among them, di antara mereka, atau of all, di antara semuanya, in my class, dalam satu kelas, itu bisa kita pakai itu, in my class, itu kan jumlahnya lebih dari 2 itu, jadi pakai in my class juga bisa. Kemudian rumus yang kedua ini ada yang menggunakan 2 syllable atau 2 suku kata. Kalau tadi yang komparatif itu more, di sini superlatifnya the most, paling. Nah, itu keterangannya. S di sini sebagai subjek, kemudian be-nya itu to be sama seperti tadi, adjektif berakhiran est, kemudian most adjective, among them, of all, atau in juga bisa. Nah, sekarang kita masuk ke application-nya atau penggunaannya di sini. Untuk yang one syllable, kita lihat contohnya. Indana is the loudest among them. Maaf, ini of-nya harusnya hilang ini. Jadi Indana is the loudest among them. Indana berbicara paling keras di antara mereka. Nah, mereka itu jumlahnya banyak. Kemudian cheetahs are the fastest of all cats. Cheetah adalah yang tercepat, yang paling cepat di antara semua jenis kucing. Nah, ini pakai est. Loud itu 1 suku kata, makanya diakhiri est. Fast 1 suku kata ditambah akhiran est. Jadi seperti itu pemakaiannya. Kita masuk rumus yang kedua. Sama seperti tadi, cuma yang di sini kita pakai 2 syllables atau lebih, 2 suku kata atau lebih. Pakai the most, awalan the most. Contohnya seperti ini. Aisyah is the most patient among my friends. Aisyah adalah temanku yang paling sabar. Jadi temannya ada banyak sekali dan Aisyah adalah yang paling sabar. Nah, paling. Ya, superlatif itu menunjukkan paling. Kemudian yang kedua, this is the most convenient of all room in this apartment. Ini adalah ruangan paling nyaman. Atau ini adalah ruangan ternyaman di antara semua ruangan di apartemen ini. Ya, di sini ada patient. Berapa suku kata ini patient? Patient. Jadi ada 2 suku kata. Kalau ada 2 suku kata, superlatif kita awali dengan kata the most. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua ini ada convenient. Convenient. Ada 4 suku kata. Lebih dari 2 ya, pakainya the most. Jadi seperti itu.
Kita lanjutkan. Ada exception, pengecualian. Kalau tadi untuk satu suku kata berakhiran er atau est, untuk yang lebih dari 2 suku kata kita awali dengan more atau the most. Nah, ini exception, pengecualian. Bad untuk komparatif menjadi worse. Kemudian untuk superlatif menjadi the worst. Jadi seperti itu. Tidak boleh bad menjadi better. Nggak boleh. Bad menjadi baddest. Nggak ada. Dalam bahasa Inggris itu nggak ada seperti itu. Ya, ini. Ya, ini beberapa ungkapan pengecualian. Ungkapan-ungkapan lain bisa kalian lihat di LKS halaman 19. Ya, di situ ada. Jadi materi ini bisa kalian lihat di LKS halaman 18 dan 19. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa dilihat di LKS. Kita lanjutkan. Jadi kita masuk ke students activity yang harus kalian kerjakan. Ini ada latihan. Answer the question below by using degree of comparison. Jawab pertanyaan berikut ini dengan menggunakan materi yang tadi itu. Ada 5 pertanyaan. Kalau biasanya 10, sekarang diringkas jadi 5 saja. Ini 1 dan 2. Kemudian yang berikutnya ada nomor 3 sampai dengan 5. Itu silakan nanti dikerjakan. Ingat, mulai awal pertemuan di semester genap, tugas yang dikirimkan ada batasan waktunya. Jadi jangan melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Jadi itu yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini. Let's say alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita bahas ada manfaatnya. The last but not least, thanks for joining online English class. See you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.